kepada kita, rekan-rekan hamba Tuhan, kita akan coba mempelajari apa itu gereja dan apa itu hamba Tuhan. Karena kalau kita bisa melihat dua hal ini pertama kali, maka kita akan melihat ke depan itu begitu gampang kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, buat saya, semua anak-anak Tuhan di perjanjian lama yang dipakai oleh Tuhan, saya sebut mereka itu gereja. Seperti Adam, saya sebut dia gereja Adam. Lot, itu gereja Lot. Musa, itu gereja Musa. Yusuf, itu gereja Yusuf. Nah, dengan menyantumkan nama gereja dalam kehidupan saudara kita itu, maka kita akan melihat betapa ajaibnya Tuhan memimpin umatnya pada akhir zaman ini. Nah, saudara, ternyata kata eklesia yang kita gunakan sebagai gereja sampai hari ini dari bahasa Yunaninya itu jelas sekali dimiliki oleh hidup Abraham. Maka Abraham adalah gereja pertama di dunia ini, sebab dia yang pertama kali menggenapi kata eklesia, dipanggil dari seluruh keluarga dan lingkungannya, lalu dibawa, dipisahkan oleh Tuhan ke suatu negeri yang dia nggak pernah tahu. Nah, saudara, itulah gereja. Maka untuk mengambil pola yang benar di perjanjian lama, supaya panggilan gereja yang kita alami di Nias ini secara khusus tidak akan melenceng jauh kalau kita mempelajari betul hidup Abraham. Nah, untuk perjanjian baru, maka 28 kisah para rasul, 28 pasal kisah para rasul, itulah gambaran gereja yang lebih jelas lagi, lebih rinci. Nah, sehingga sebagai hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin umat, kalau kita terus ada jalur Abraham dan ada pada jalur kisah rasul, maka pelayanan kegerejaan kita tidak akan pernah salah. Jadi dari permulaan ini bicara transformasi, maka saya lebih senang berbicara tentang agen transformasinya dulu. Setuju? Transformasinya itu akibat dari perbuatan agen-agennya. Transformasi akan terjadi kalau kita sebagai agen-agen transformasi yang adalah gereja itu sendiri, maka kita dulu harus dibenahi. Sebelum bicara tentang transformasi keadaan daerah kita ini, saudara, orang pertama yang memberi saya informasi tentang Nias adalah seorang dosen. Dia tetap jadi dosen di perguruan tinggi Katolik di Surabaya sampai hari ini. Nah, di situ kecemburuan Tuhan dalam hati saya pertama kali muncul. Nias ini merupakan pintu gerbang Indonesia dari kawasan barat. Tapi waktu itu Pak Markus Daily berkata kepada saya, kemiskinannya luar biasa. Padahal daerah ini daerah yang sangat kaya. Dan ketika kemarin kami meninggalkan bandar udara dan menuju Gunung Sitoli, saya melihat fakta kemiskinan itu yang belum berubah banyak dari tahun 74 yang saya dengar. Dari faktor kemiskinan saja sudah kelihatan bahwa gereja di Nias itu gagal total, saudara. Sebab prinsip Yesus Tuhan, di mana ada Injil, di situ ada kemerdekaan. Saya ulangi lagi, di mana ada Injil, di situ ada kemerdekaan. Dan kemerdekaan yang Alkitab tulis, karena dampak Injil itu ada, itu kemerdekaan menyeluruh. Kemerdekaan roh, kita bebas dari kutuk, kuasa gelap dan adat istiadat nenek moyang. Kemerdekaan mental dari kebodohan, keterbelakangan, dan lain-lain urusan mental.
Maka kemerdekaan yang terakhir itu kemerdekaan fisik, hidup tidak miskin dan tidak sakit penyakit. Itulah kekuatan Injil yang kita punya. Catat ayat pertamanya, Roma 1 ayat 16. Aku yakin, seyakin-yakinnya, kata Paulus, bahwa Injil itu kuasa, kekuatan, kedahsyatan pencipta alam semesta ini yang sanggup menyelamatkan semua orang. Nah, kata menyelamatkan di dalam bahasa Yunani pada ayat itu luar biasa. Kata pulih, restorasi. Itu kata menyelamatkan dalam Roma 1 ayat yang ke-16 itu. Saudara, sejarah dunia mencatat Eropa adalah negara pertama di dunia yang mengadopsi, yang menggunakan seluruh struktur Alkitab. Itu Eropa. Dan sejarah mencatat begitu ada negara mengadopsi, menggunakan firman Tuhan dalam pola hidupnya, maka berkat Tuhan ada di negara itu. Dan sejarah mencatat dari Eropa lah keluar semua keberhasilan yang sampai hari ini ada. Dan hebatnya begini kekuatan Injil. Sekalipun negara-negara Eropa sekarang hampir semuanya jadi ateis, tidak mau mengakui Tuhan lagi, tetapi konstitusi mereka, undang-undang dasar negara-negara Eropa itu tidak bergeser sedikit pun dari kekuatan Injil ini. Itu sebabnya Tuhan tetap ada di sana. Itu yang saya pelajari. Saudara, cukup lama saya tinggal di benua Eropa. Saya mempelajari khusus keberhasilan itu. Nah, diantaranya yang saya mau tunjukkan kepada saudara adalah ini. Ulangan 24. Ini yang dipakai oleh negara-negara Eropa. Belanda, Swedia, Swiss, Jerman, Perancis, semuanya, Inggris. Maka itu ketika mereka keluar dari benua Eropa sampai ke Amerika, sampai ke Kanada, sampai ke Amerika Latin, sampai ke Australia, sampai ke Malaysia, ke Singapura, di mana ketika pemerintahan Kristen ini menjajah seluruh dunia ini, ternyata mereka juga membawa prinsip ini. Itu bedanya negara Singapura, Malaysia dengan Indonesia. Ketika pemerintahan Eropa meninggalkan negara-negara ini, maka walaupun pemerintahan Malaysia itu pemerintahan Islam, tetapi hukum-hukum kerajaan Inggris masih dipakai sampai hari ini. Begitu pula Singapura. Itu sebabnya mereka maju. Begitu pula Brunei. Tapi Indonesia salah. Ketika Belanda pergi, karena memang bangsa Indonesia kita tinggal dengan Belanda, maka hukum-hukumnya pun tidak dipakai dan dibuat hukum baru yang tidak ada unsur-unsur kebenaran ini. Itu perbedaannya, saudara. Saya meneliti hal-hal seperti itu. Nah, Ulangan 24, inilah kekuatan Injil itu luar biasa. Bagaimana Tuhan mengajarkan kepada gereja untuk melakukan. Nah, Eropa menganut ini sampai hari ini. Maka itu kalau saudara punya keluarga yang tinggal di Belanda atau di Inggris atau negara mana di Eropa, tanyakan ayat-ayat ini dipakai sampai hari ini. Dalam hal apa? Kita akan ketemu nanti. Ulangan 24 mulai ayat yang ke-14. Judul ayat 6, ini perikopnya. Apa judulnya, saudara? Tentang melindungi siapa? Sesama manusia. Sebetulnya inilah pasal yang pertama, catatan, tulisan, literatur tertua tentang hak asasi manusia. Saya kagum. Jadi ribuan tahun yang lalu, yang punya Injil itu sudah menetapkan
Bagaimana dalam kehidupan kita dalam melindungi sesama manusia? Ketika akhir-akhir ini HAM didengung-dengungkan di mana-mana, hak asasi manusia, hak asasi manusia. Saya sedih. Ternyata praktisinya sedikit yang orang Kristen. Padahal catatan tentang HAM dalam literatur tertua di pasal ini. Tidak ada catatan tertua yang lebih tua dari Ulangan 24 tentang HAM di dunia ini, saudara. Tapi menyedihkan, yang melaksanakan HAM, yang teriak tentang HAM di seluruh dunia, justru gereja sedikit sekali. Orang lain yang ambil. Ayat 14 saya langsung saja, nggak bisa bahas semuanya. Janganlah engkau memeras pekerja harian atau buruh harian yang miskin dan menderita. Saudara, betapa saya kagum pada kekuatan Injil ini. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan yang memanggil saya. Di banyak forum yang saya sudah ikuti, bukan cuma forum-forum kegerejaan, saya jadi pembicara tetap pakai buku yang satu ini. Dan orang dengar. Sebagai gereja dan hamba Tuhan, kalau saudara tidak pernah menghargai mutlak otoritas firman ini, maka nggak layak kita jadi gereja dan nggak layak jadi hamba Tuhan. Saudara, saya bisa membuktikan dalam diskusi apa saja betapa hebatnya buku yang satu ini. Ribuan tahun yang lalu, tentang seluk-beluk permasalahan hidup manusia, bermasyarakat, bersosial, dan bernegara, ada semua dalam yang satu ini. Maka itu saya anjurkan sebagai hamba-hamba Tuhan, baca firman, bukan cuma untuk bicara surga neraka saja, tapi selidiki firman untuk semua seluk-beluk dan segi-segi kehidupan manusia. Semua akan ada jawabannya di sini. Ketika buruh belum ada yang memikirkan. Kenapa? Sebab kaum buruh itu baru ada pada abad 18. Mengapa kaum buruh baru ada abad 18? Sebab revolusi industri dimulai pada tahun 1775. Jadi sebelum ada industri, tidak mungkin ada buruh, tidak ada pekerja. Tapi bayangkan, ribuan tahun sebelum Kristus, pencipta alam semesta yang kita panggil Bapa, sudah memperhatikan nasib mereka. Maka saya pernah bicara kepada beberapa tokoh politik Indonesia ini. Salah satu sebab kebangkrutan Indonesia, sebab pemerintahnya menindas buruh. Ini kejam dan ini jahat di mata Tuhan. Ini Injil, saudara. Ini Injil. Terus begini, saya ulangi, janganlah engkau memeras buruh harian yang miskin dan menderita. Betul. Kalau mereka sukses, untuk apa jadi pekerja harian? Yang berat sekali kerjaannya itu. Terus Tuhan berkata begini, yang ada di negerimu, di dalam tempatmu, pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Bayangkan, kepada gerejalah pencipta alam semesta memberikan hukum hak-hak asasi manusia, tapi gereja tidak menggunakannya, orang lain yang menggunakannya. Ada peraturan, sebelum matahari terbenam gaji mereka harus diberikan. Lihat Indonesia, dari pejabatnya sampai pengusahanya paling pintar meras kelompok ini, sudah. Berapa banyak pengusaha-pengusaha Kristen merapel gaji mereka. Padahal mereka itu butuh harian. Gaji hari itu makan untuk besok. Kalau hari itu mereka pulang tidak bawa gaji, berarti besok mereka tidak makan. Ribuan tahun yang lalu ini diputuskan oleh surga. Lalu yang saya kagum, ini sikap saya. Saya selalu memperhatikan hak orang yang diberikan kesempatan oleh Tuhan. Karena kalau saya menemukan orang-orang yang diberi hak mutlak oleh Tuhan,
Saya akan dekati orang itu, berarti orang ini orang penting. Begini hak mereka, ayat 15. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin. Nah, perhatikan, supaya ia buru-buru tadi jangan lapor kepada Yahweh. Ini yang saya heran. Jadi semua buruh di dunia ini, termasuk yang bukan Kristen, itu punya hubungan langsung dengan Tuhan di surga. Nah, pendeta bisa kalah dengan mereka kalau kita nggak bertobat, saudara. Ngerti kesimpulan ini? Supaya mereka jangan berseru, jangan lapor kepadaku. Saya heran. Lalu lapornya bagaimana? Hebat Tuhan kita. Dan jangan mereka lapor kepada Yahweh mengenai engkau. Garis bawahi ayat ini. Inilah dosa terbesar pemerintah Indonesia. Menekan hak buruh. Walaupun sudah UMR, upah minimum regional, tetap jahat para pengusaha dan pemerintahnya juga. Supaya jangan engkau berdosa. Hanya tidak menggaji buruh harian pada hari itu, surga mencatat itu dosa bagi kita. Maka itu di negara-negara Eropa, negara-negara yang bekas Kristen itu, saudara, yang buruh harian itu luar biasa hebatnya. Petani, tukang sampah. Maka itu kalau pernah dengar ada keluarga kita, ada teman anak kita sekolah di luar negeri, kalau mereka libur cuma 2 minggu saja, pernah dengar kisah mereka? Lalu mereka kerja, yang cuma kerja harian, yang cuma 2 minggu saja, itu 2 minggu anak itu kerja, bisa lebih besar gaji bapaknya daripada gaji bapaknya sebulan kerja di Indonesia. Pernah dengar nggak itu, saudara? Mengapa negara-negara itu begitu menjamin? Karena negara itu basisnya Kristen tadinya. Ini salah satu contoh mengapa Eropa maju, mengapa Eropa diberkati Tuhan. Hebat sekali. Yang berikut, saya mau selesaikan ini. Ayat 17. Masih Ulangan 14, ayat 17. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing, anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Saudara, ternyata 4 kelompok ini yang mengisi hukum Taurat. Kaum buruh, orang asing, anak yatim, dan janda. Luar biasa. Siapa itu orang asing? Itulah orang yang tidak berasal dari tempat itu. Jerman. Kita tahu dalam Perang Dunia Kedua mereka kalah total karena Hitler jahat. Maka bertahun-tahun Jerman mesti bayar pampasan perang kepada berapa negara di dunia ini. Cukup lama saya di Jerman, hampir 11 tahun, saudara. Jadi saya tahu betul tentang keadaan negara itu. Mahasiswa asing yang sekolah di Jerman tidak pernah bayar. Saya sampai heran. Insinyur sampai doktor tidak bayar. Mereka memperhatikan orang asing itu luar biasa. Orang asing tinggal di negara itu dapat jaminan sosial, ke rumah sakit gratis. Hebat sekali. Nah, maka itu walaupun mereka hancur waktu tahun 45, nggak sampai 10 tahun negara itu bangkit. Sebab hukum orang-orang tua mereka yang dipakai untuk mendasari negara Jerman itu adalah hukum Alkitab ini. Anak yatim, orang janda, itu ada di hati Tuhan. 4 kelompok ini, buruh, orang asing, anak yatim, dan janda. Maka perhatikan, bukankah 4 kelompok ini adalah 4 kelompok terbesar masyarakat Indonesia? Lihat selama pemerintahan Orde Baru, dari presidennya, anak-anaknya, sampai semua menteri, pejabatnya, sampai di daerah, melanggar habis ayat ini.
di mana ada tanah janda pasti diambil, dibalik sertifikatnya. Karena janda maka dibohongi. Itu bukan rahasia lagi di Indonesia ini. Itu terjadi. Ternyata saudara, 4 kelompok ini ada di hati Tuhan. Nah, Nias cukup banyak kelompok ini. Ada banyak anak yatim di kabupaten Kristen ini. Bukan yatim karena bapak mati, yatim karena perzinahan, gak tahu siapa bapaknya. Mereka pun anak yatim di hadapan Tuhan. Saudara, kita lupa akan Yakobus 1 ayat 27. Yang lupa baca ayat itu, yang ingat gak usah dibuka. Karena kita masih ada pada Ulangan 24. Ibadah yang benar dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Bukan bangun gedung gereja, bukan ngurus liturgi ibadah, bukan rapat-rapat majelis. Ibadah yang benar dan tak bercacat di hadapan Tuhan adalah mengingat, memperhatikan janda-janda dan yatim piatu. Itu perintah. Maka itu anak yatim di seluruh negara Eropa dan negara yang berbasis Kristen itu pasti jadi anak negara, dibiayai hidupnya luar biasa. Maka itu negara-negara itu diberkati. Saya mau tekankan, apabila manusia yang tidak Kristen sekalipun tetapi dalam hidupnya memegang teguh hukum-hukum kudus ini, orang itu pun akan kena dampak daripada janji itu. Walaupun kalau mereka nggak percaya Yesus, tetap nggak bisa ke surga tentunya. Tapi yang saya kagum, apabila orang-orang itu mentaati hukum-hukum itu, pasti akan ada dampak positifnya dalam hidup mereka. Saudara, Islam lebih memperhatikan anak yatim daripada orang Kristen. Maka itu panti asuhan Islam jauh lebih banyak daripada panti asuhan dibangun oleh gereja. Ini kekejaman gereja. Perintah itu dari kita dimulai, bukan dari mereka. Tapi mereka bisa mengadopsi, kita justru membiarkan. Gereja sibuk hanya dengan nyanyi, beli alat musik. Maaf saya berkata, itu yang gak disuruh oleh Tuhan dilakukan. Yang disuruh tidak dilakukan. Kejam dan jahat gereja itu. Dikatakan begini oleh Tuhan. Maaf 18 sekarang. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau ditebus Yahweh Tuhanmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Sampai ayat 21 saya kagum. Ayat 19 sekarang. Apabila engkau menuai di ladangmu lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Wah, ini hukum yang luar biasa. Kita capek-capek punya sawah, punya ladang, panen, ketinggalan. Papa memerintahkan jangan kembali. Hah? Aku yang punya? Lupa, gak boleh ambil lagi. Begitu sempurna hukum kasih ini, saudara. Dia berkata begini, itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Yahweh Tuhanmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan. Kegagalan gereja karismatik dan Pantekosta adalah menganggap hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi sebab Yesus datang untuk menggantikannya. Betul. Hai orang Pantekosta dan orang karismatik, bertobatlah. Yang digenapi oleh Yesus di dalam Taurat itu cuma korban penebus dosa. Yang lain masih bagian gereja. Setuju? Lihat ayat ini. Maka itu berhenti orang karismatik. Pecah-pecah gereja. Buka baru lagi. Jangan cuma nyanyi saja.
kemiskinan besar di Kabupaten Kristen ini, saudara. Ada yang gak beres di tanah ini. Ini hukum yang luar biasa. Ayat 20. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Jangan dihabiskan. Yang jatuh saja bagianmu. Lalu yang tersisa di pohon itu untuk siapa? Kembali yang maha besar, pencipta alam semesta, yang mengasihi orang-orang itu berkata, itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Gandum sudah, zaitun sudah. Yang ketiga, ayat 21. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Ini baru salah satu bagian dari Taurat. Masih banyak yang lain. Eropa diberkati setelah mereka hancur dalam Perang Dunia Kedua. Dan cepat kemajuannya. Indonesia dengan Eropa merdekanya sama. Indonesia 45, Eropa pun 45. Karena Perang Dunia Kedua berakhir sama. Tapi lihat Indonesia, sudah 58 tahun ini merdeka, masih seperti ini keadaannya. Eropa baru tahun ke-10, itu tahun 55, mereka sudah ekspor barang-barang hebat. Karena mereka mentaati hukum-hukum ini. Begitu selesai perang, saudara, begitu banyak anak yatim karena bapaknya mati perang. Itu diurus oleh negara. Janda-janda diurus oleh negara. Begitu hukum ini dipakai, diberkati. Mengapa Nias tidak diberkati? Karena gerejanya sibuk bangun gedung. Gerejanya sibuk ngurus liturgi. Gerejanya berperang masalah baptisan. Gereja hanya berperang masalah uang. Maaf saya berkata. Gereja Nias lebih senang ngurus uang daripada ngurus orang. Bertobat gereja. Kalau ada bantuan, rame, sibuk ngurus bantuan. Berebut, menjatuhkan temannya, menjelekkan temannya, kirim surat kepada donaturnya. Jangan beri yang itu. Itu jahatnya gereja di Nias. Tapi manusianya nggak diurus. Wajah Nias akan berubah kalau gereja berubah lebih dulu. Inilah hukum transformasi buat saya. Betul? Kalau orang asing, anak yatim dan janda kita urus dulu, maka transformasi, perubahan besar di Nias terjadi. Saya berkali-kali diajak ikut gerakan transformasi, saya batasi diri saya. Sebab transformasi yang ada sekarang itu gara-gara VCD dari Nigeria, dari mana itu tadi. Transformasi nggak bisa diadakan karena orang berdoa. Tidak, saudara. Transformasi terjadi karena gereja turun tangan kepada masyarakat. Itu bukan cuma karena sembahyang, karena nyanyi, karena angkat tangan, karena puasa. Tidak. Gereja harus keluar dari menara gadingnya. Gereja Nias tidak akan pernah punya waktu untuk mikir orang-orang yang ada di hati Tuhan ini sebelum gereja Nias bertobat dari perpecahan. Saudara, data di PGI, ini PGI, saya pernah terima berapa tahun yang lalu. Ranking nomor 1 perpecahan gereja di Indonesia itu bertahun-tahun tidak pernah bergeser, Nias. Coba bayangkan. Data di PGI, perpecahan gereja terbesar itu di kabupaten saudara ini. Di Indonesia, gereja Protestan yang pecah itu sedikit sekali. Tapi BNKP itu yang terbesar perpecahannya. Ternyata bukan cuma BNKP-nya, yang Pantai Kosta karismatnya sama juga.
Maka itu saya minta demi nama Yesus, kalau ada telepon dari Jakarta ingin buka cabangnya di Nias, tolak dalam nama Yesus, sudah terlalu banyak di sini. Setuju? Hentikan perpecahan gereja di daerah Kristen ini, saudara. Tidak puas, pecah buka baru. Tidak puas, pecah buka baru. Ini wajah Nias. Menyedihkan sekali keadaan. Jadi kapan saudara punya waktu bicara transformasi? Kalau gereja seperti ini keadaannya. Oh, gereja-gereja baru di Jawa paling senang buka cabang di mana-mana. Saudara, mereka akan datang, orang-orang itu, lalu mengejek kita bisa-bisa. Saya percaya kalau gereja kembali kepada jalur ini, kesibukan gereja kepada apa yang Tuhan rindukan, saya jamin gereja nggak mungkin akan pecah-pecah lagi karena konsentrasinya satu. Ketika saya tahu data 90% lebih Kristen di Pulau Nias, kepulauan ini, maka gereja di Nias kalau begitu adalah satu-satunya gereja di Indonesia yang nggak perlu penginjilan. Sudah Kristen semua. Tetapi lihat kelompok yang baru kita sebut ini. Kalau gereja Nias tidak perlu penginjilan karena 50% lebih Kristen, maka gereja di Nias harus mengurus orang-orang yang baru kita baca ini. Setuju? Karena mereka ini ada di hati Tuhan. Perhatikan ini baik-baik. Kejadian pasal 18. Sekarang kita akan lihat gereja Abraham. Gereja yang luar biasa ini. Bagi Tuhan, gereja itu tidak diukur oleh berapa banyak jemaatnya, berapa banyak kolektanya, berapa besar gedungnya, tidak. Tapi bagi Tuhan gereja itu diukur dengan ukuran ini. Pasal 18 Kitab Kejadian. Kemudian ayat 1. Kemudian Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang gereja Abraham itu duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika gereja itu mengangkat mukanya, gereja melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, gereja Abraham berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah gereja sampai ke tanah mukanya serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Dan seterusnya saya nggak usah baca. Catat nomor 1, kriteria gereja di mata Tuhan. Nomor 1, gereja itu harus sering mengalami kunjungan Tuhan. Sudah? Gereja yang benar, kriteria pertama adalah gereja yang sering mengalami kunjungan Tuhan atau lawatan Tuhan. Saudara, suasana hari itu tidak beda dengan suasana siang ini di Gunung Sitoli. Panas. Abraham duduk di depan pintu kemahnya pada waktu hari panas terik. Lalu saya coba merem sebentar, saya bayangkan Abraham itu pasti orangnya gemuk. Sudah gemuk, kepanasan, dia pasti duduk di pintu kemah nggak pakai baju. Itu bayangan saya. Boleh nggak mikir seperti itu? Mengapa dia duduk di pintu kemah? Angin lewat di situ. Ini yang saya kagum. Gereja yang benar tidak perlu doa puasa dulu, tidak perlu sembahyang 3 hari dulu, tidak perlu khotbah dulu, tidak perlu apa-apa dulu, baru Tuhan datang. Tidak. Hari itu gereja ini lagi santai. Betul enggak? Abraham sedang santai, saudara. Dia kepanasan, duduk di pintu kemah. Tuhan hadir pada gereja itu. Coba bayang. Hai gereja di Nias, kapan terakhir kali Tuhan mengunjungi gereja saudara? Mungkin saudara tanya,
Apa kriterianya, Pak? Apa ciri-cirinya kalau Tuhan datang? Kalau itu pertanyaan saudara, saya akan jawab. Lawatan Tuhan selalu ditandai dengan firman yang baru yang menyegarkan. Katakan amin. Saya ulangi lagi. Lawatan Tuhan, kunjungan Tuhan kepada gerejanya harus selalu dimulai dengan ada firman yang baru. Hari itu gereja Abraham dikunjungi Tuhan karena ada firman, tahun depan anak yang kujanjikan akan lahir. Lalu Sarah mendengar, dia tertawa. Nenek-nenek punya anak. Aduh, orang ngomong apa nanti? Ini nenek gak tahu diri betul. Itulah firman. Pertanyaannya, kapan gereja saudara ada firman yang baru? Maka itu ketika tahun 78, saya ikut seminar tentang khotbah dari Dr. Yusuf, Pendeta Yusuf Bijaksana dari Surabaya. Sederhana, gembala ini mengatakan, kalau para pendeta ingin tahu khotbahnya itu menarik atau tidak, dimengerti atau tidak, anak-anaknya harus ditanyain. Dan waktu itu saya belum menikah, saya belum punya anak. Dan ternyata betul, kalau sampai anak-anak kita sendiri tidak mau dengar kita khotbah, lalu kita suruh teman kita tanya, coba tanyain anak saya, kenapa kalau saya khotbah dia nggak mau dengar lagi? Maka biasanya ada dua alasan. Satu, habis papa saya khotbahnya itu terus saya hafal. Itu anak kita. Yang kedua, nggak cocok dengan dikhotbahkan hidupnya. Saudara, sejak tahun 78 sampai hari ini, ukuran saya adalah anak-anak saya. Maka itu kemanapun saya pergi, saya pasti bawa anak-anak saya. Dan saya nggak nyuruh anak saya Ramli ini. Dia beli buku tulis. Karena dia tahu kalau saya khotbah pasti ada hal baru buat dia. Dan kemana saja saya pergi, saya bawa anak-anak saya. Mereka pasti bawa catatan, saya nggak pernah suruh. Tanya istri saya. Mereka berkata, tiap kali papa nyampaikan firman, pasti ada yang baru. Gereja, inilah tanda yang pertama. Apakah waktu kita sebagai pemimpin-pemimpin menyampaikan kebenaran, jemaat itu antusias mendengar? Atau begitu baru buka ayat pertama, langsung nyeletuk itu lagi? Maaf. Berarti gereja tidak ada pewahyuan. Mengapa gereja nggak punya pewahyuan? Karena Tuhan nggak pernah datang ke gereja itu untuk membawa berita yang baru. Gereja Abraham dikunjungi Tuhan dalam keadaan santai, tidak lagi doa puasa, nggak lagi ibadah, tidak lagi urusan rohani, lagi kepanasan. Selesai firman yang pertama, saya lompat ayat 16, masih pasal 18. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ. Siapa orang-orang itu? Tuhan dan dua malaikatnya. Berangkatlah dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan dan gereja menemani Tuhan bersama-sama mereka untuk mengantarkan mereka. Orang timur. Kalau kita punya tamu terhormat, begitu tamu itu pulang, nggak mungkin kita tetap tinggal di rumah. Betul? Karena kita orang timur, ikut keluar. Apalagi ini Tuhan yang bertamu. Oh, Abraham nggak boleh diam di kemah, keluar. Ayat 17. Berpikirlah Yahweh. Di dalam terjemahan lain saya baca, maka Tuhan berhenti sejenak. Dia berhenti. Sudah keluar rumah, sudah menghadapkan diri ke Sodom, tahu berhenti. Nah, sebagai yang punya rumah, kalau kita punya tamu sudah pamit keluar, tiba-tiba berhenti, pasti kita mikir ada yang ketinggalan itu. Ya enggak, saudara? Dan ternyata betul ada yang ketinggalan. Berpikirlah Tuhan. Begini berpikirin, apakah aku akan menyembunyikan kepada gereja Abraham ini apa yang aku lakukan ini? Bukankah sesungguhnya gereja ini akan menjadi gereja yang besar serta berkuasa? Saya baca dengan nada pelan karena ini berpikir kok. Tuhan nggak ngomong. Ya, Tuhan berpikir ini.
Terus, dan oleh dia, oleh gereja Abraham ini, segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Yahweh, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Yahweh memenuhi janjinya, memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu, ayat 20, sesudah berpikir, berfirmanlah Yahweh. Saya berhenti dulu. Catat nomor 2. Gereja yang benar, gereja yang berkenan di hadapan Tuhan adalah gereja nomor 2 ya. Jadi nomor 1 dikunjungi, nomor 2 bisa membuat Tuhan rasa bersalah. Ini yang saya kagum. Gereja yang benar adalah gereja yang bisa membuat Tuhan punya rasa bersalah. Apabila rencana yang Tuhan mau buat tidak dirundingkan dengan gerejanya. Membuat Tuhan rasa bersalah apabila rencana yang Tuhan mau kerjakan dia tidak rundingkan dengan gerejanya. Itu dia rasa bersalah. Tugas pertama sudah selesai, yaitu memberitahukan Ishak lahir tahun depan. Tugas kedua itu bukan urusan Abraham. Tugas kedua itu untuk ngecek Sodom Gomora betul seperti itu, tidak. Sebetulnya nggak ada urusan Abraham, sebab wilayah kerjanya beda. Betul? Abraham di Kanaan, Sodom Gomora di daerah Syria, beda. Sudah jalan keluar, saudara. Sudah menghadapkan diri ke Sodom. Tiba-tiba rasa bersalah muncul. Masa aku nggak ngajak dia berunding? Coba bayangkan. Gereja yang benar adalah gereja yang bisa membuat Tuhan punya rasa bersalah. Ketika dia mau buat apa-apa rencananya, nggak diajak berunding gereja. Saudara, inilah salah satu cara belajar Alkitab. Cari peneguhannya di ayat yang lain. Saudara beri tanda Yohanes Kejadian 18, nanti kita kembali ke situ. Kita lihat Amos pasal 3 ayat 7. Amos 3 ayat 7. Ini perbandingannya. Luar biasa gereja di mata Tuhan. Maka nanti saudara bisa masukkan ini yang nomor 3 pada kriteria gereja yang benar. Sudah? Ayat 7. Amos 3 ayat 7. Sungguh. Nah, saudara, dalam membaca Alkitab, gunakanlah tata bahasa Indonesia yang benar. Dengan mengerti tata bahasa Indonesia, ternyata rahasia firman akan muncul. Kata penghubung antar ayat itu perhatikan. Ada arti-arti yang luar biasa. Mengapa saya memakai hukum ini dalam mempelajari Alkitab? Sebab Tuhan Yesus berkata, 1 titik saja dari Tauratnya nggak akan berlalu. Betul nggak? Cuma titik aja ada kuasanya kalau itu firman. Apalagi kata. Jadi saya perhatikan betul-betul. Nah, termasuk kata sungguh. Sebab di seluruh firman Tuhan ini sedikit sekali, kurang dari 20 ayat yang ada kata sungguh di depannya. Buat saya, setiap firman yang ada kata sungguh, saya beri perhatian lebih daripada yang lain. Bukan saya merendahkan, tidak. Itu untuk menolong saya mengerti ini khusus. Dan luar biasa kekhususannya ayat ini. Sungguh Tuhan Yahweh tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada gerejanya. Boleh saya ganti hamba-hambanya adalah gereja? Coba jawab, boleh atau tidak? Memang gereja adalah hamba-hamba Tuhan, para nabi. Saudara, tahun 78 akhir saya dapat rahasia ini. Ketika almarhum Yeremia Rim memberi saya sebuah buku, judulnya Menuju Takhta, terbitan Yakin dari Surabaya. Sayang buku bagus tuh nggak diterbitkan lagi. Saya pernah tanya, jawabannya karena nggak laku, Pak. Padahal itu buku bagus sekali. Penulisnya namanya Paul Pilheimer. Luar biasa, sudah.
Nah, ayat ini memberitahu gereja. Saya sampai malu dengan Tuhan saya gara-gara ayat ini. Di mana rasa malu saya? Saya orangnya keras, saudara tahu cara saya ngomong aja. Kalau saya punya anggota tim, istri aja saya sering tinggalkan kalau dia nggak mau. Kalau saya punya anggota tim dan saya punya rencana dan mereka tidak mau, masa bodoh, saya akan jalan sendiri. Tapi Tuhan nggak begitu ternyata. Itu yang saya malu. Sungguh yang maha besar nggak akan berbuat sesuatu kalau gerejanya nggak bisa diajak berunding. Saya kaget. Maka kesimpulan saya tahun 78 akhir sampai hari ini tetap sama. Ternyata penghalang-penghalang pekerjaan Tuhan itu bukan setan, saudara. Penghalang-penghalang pekerjaan Tuhan adalah gerejanya sendiri. Ini ayatnya. Sungguh aku nggak akan buat sesuatu kalau kamu rekan sekerjaku nggak ngerti apa yang kamu buat. Jadi dia diam, dia tunggu sampai kita bisa mengerti. Berarti begitu banyak pekerjaan Tuhan berantakan, nggak selesai-selesai. Ternyata bukan karena setan. Satu hari Roh Kudus mewahyukan kepada saya, Daniel, setan dengan seluruh kekuatannya itu kecil bagi Yesus, bahkan nggak ada artinya. Oh ya betul juga. Benar, saudara masih ingat ketika Yesus Tuhan kita bangkit, mereka kalah total, neraka hancur, kerajaan setan diobrak-abrik. Maka kalau kita masih beranggapan setan yang mengacau pekerjaan Tuhan, itu kita menganggap, maaf ya ini cuma ilustrasi saja. Apa kata saudara kalau ada bapak-bapak umur 50 tahun lalu berkelahi dengan anak umur 4 tahun? Cepat jawab. Yang salah siapa ini? Ayo jawab. Ya si tua bangka ini tadi. Masa anak umur 4 tahun dijak berkelahi, gobloknya si tua ini tadi. Nah, seperti itu Tuhan. Sejak dia bangkit dari antara orang mati, saudara, iblis itu bukan apa-apa buat dia. Jadi kalau sampai iblis masih berani mengacau pekerjaan Tuhan, saya nggak percaya itu. Mereka sudah kalah. Betul? Nah, ayat ini yang merubah satu pandangan saya. Maka itu sejak hari itu sampai hari ini, saya nggak pernah nengking setan dalam gereja. Nggak usah diusir, sudah kalah mereka itu. Yang perlu ditengking itu kegoblokan kita ini, para pendeta ini tadi. Tepuk tangan, tepuk tangan. Karena kita ini goblok semuanya. Saudara dan saya penghambat utama pekerjaan Roh Kudus, bukan setan. Sungguh dia meyakinkan, sungguh Tuhan yang maha besar tidak akan berbuat sesuatu. Tegas, saudara, tidak akan berbuat sesuatu. Saya baca ini luar biasa. Kalau dia nggak bisa berunding dengan kita, maka catat kriteria ketiga. Nomor 3, gereja yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan adalah gereja yang diperhitungkan oleh Tuhan untuk diajak dalam semua proyeknya. Catat itu. Gereja yang benar berkenan, kriteria ketiga adalah gereja yang diperhitungkan oleh Tuhan untuk diajak menyelesaikan atau kerjasama dengan semua proyek-proyek Tuhan. Saudara boleh pakai kata-kata yang lain, terserah, karena ini tidak baku. Pokoknya kita diajak, dilibatkan. Saya bersyukur kepada Tuhan sebagai gereja dan hamba Tuhan, oleh kemurahan Tuhan ada banyak proyek yang kami dilibatkan oleh Tuhan. Saya bangga untuk itu. Sungguh ingat itu terus, para pendeta, para pemimpin. Sungguh dia nggak bisa buat apa-apa kalau kita rekan-rekannya, rekan sekerjanya, hamba-hambanya nggak mau ngerti apa yang dia mau buat. Kembali ke Kejadian 18 tadi. Jadi Tuhan rasa bersalah kalau dia nggak ngomong kepada Abraham. Saya nggak usah baca lagi, kita semua sudah tahu kisah itu. Tapi apa-apa baik, ayat 20-nya kita baca pasal 18. Sesudah itu berfirmanlah Yahweh, Kejadian 18 ayat 20, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar
mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak? Aku hendak mengetahuinya. Lihat sikap gereja yang benar itu, saudara. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Sudah berpaling ini, sudah siap jalan. Hebat gereja yang dipercaya Tuhan. Nias perlu gereja seperti ini. Tetapi gereja Abraham masih tetap berdiri di hadapan Yahweh. Bisa bayangkan? Sebaik-baiknya Pak Bupati, saudara, apa berani kalau Pak Bupati sudah punya rencana, hari ini aku mesti ke Medan? Ada yang berani tetap berdiri di depannya, jangan pergi? Ngerti contoh ini? Abraham berbuat seperti itu. Tuhan sudah siap, sudah jalan. Gereja nggak mau bergerak, tetap di situ. Ini sungguh hal yang luar biasa. Tuhan tidak tersinggung, Tuhan tidak marah, sebab gereja adalah rekan sekerjanya. Kepada kita, rekan-rekan hamba Tuhan, kita akan coba mempelajari apa itu gereja dan apa itu hamba Tuhan. Karena kalau kita bisa melihat dua hal ini pertama kali, maka kita akan melihat ke depan itu begitu gampang kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, buat saya, semua anak-anak Tuhan di perjanjian lama yang dipakai oleh Tuhan, saya sebut mereka itu gereja. Seperti Adam, saya sebut dia gereja Adam. Lot itu gereja Lot. Musa itu gereja Musa. Yusuf itu gereja Yusuf. Nah, dengan menyantumkan nama gereja dalam kehidupan saudara kita itu, maka kita akan melihat betapa ajaibnya Tuhan memimpin umatnya pada akhir zaman ini. Nah, saudara, ternyata kata eklesia yang kita gunakan sebagai gereja sampai hari ini dari bahasa Yunaninya itu jelas sekali dimiliki oleh hidup Abraham. Maka Abraham adalah gereja pertama di dunia ini, sebab dia yang pertama kali menggenapi kata eklesia, dipanggil dari seluruh keluarga dan lingkungannya, lalu dibawa, dipisahkan oleh Tuhan ke suatu negeri yang dia nggak pernah tahu. Nah, saudara, itulah gereja. Maka untuk mengambil pola yang benar di perjanjian lama, supaya panggilan gereja yang kita alami di Nias ini secara khusus tidak akan melenceng jauh kalau kita mempelajari betul hidup Abraham. Nah, untuk perjanjian baru, maka 28 kisah para rasul, 28 pasal kisah para rasul, itulah gambaran gereja yang lebih jelas lagi, lebih rinci. Nah, sehingga sebagai hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin umat, kalau kita terus ada jalur Abraham dan ada pada jalur kisah rasul, maka pelayanan kegerejaan kita tidak akan pernah salah. Jadi dari permulaan ini bicara transformasi, maka saya lebih senang berbicara tentang agen transformasinya dulu. Setuju? Transformasinya itu akibat dari perbuatan agen-agennya. Transformasi akan terjadi kalau kita sebagai agen-agen transformasi yang adalah gereja itu sendiri, maka kita dulu harus dibenahi. Sebelum bicara tentang transformasi keadaan daerah kita ini, saudara, orang pertama yang memberi saya informasi tentang Nias adalah seorang dosen. Dia tetap jadi dosen di perguruan tinggi Katolik di Surabaya sampai hari ini. Nah, di situ kecemburuan Tuhan dalam hati saya pertama kali muncul. Nias ini merupakan pintu gerbang Indonesia dari kawasan barat. Tapi waktu itu Pak Marus Daily berkata kepada saya,
kemiskinannya luar biasa. Padahal daerah ini daerah yang sangat kaya. Dan ketika kemarin kami meninggalkan bandar udara dan menuju Gunung Sitoli, saya melihat fakta kemiskinan itu yang belum berubah banyak dari tahun 74 yang saya dengar. Dari faktor kemiskinan saja sudah kelihatan bahwa gereja di Nias itu gagal total, saudara. Sebab prinsip Yesus Tuhan, di mana ada Injil, di situ ada kemerdekaan. Saya ulangi lagi, di mana ada Injil, di situ ada kemerdekaan. Dan kemerdekaan yang Alkitab tulis, karena dampak Injil itu ada, itu kemerdekaan menyeluruh. Kemerdekaan roh, kita bebas dari kutuk, kuasa gelap dan adat istiadat nenek moyang. Kemerdekaan mental dari kebodohan, keterbelakangan, dan lain-lain urusan mental. Maka kemerdekaan yang terakhir itu kemerdekaan fisik, hidup tidak miskin dan tidak sakit penyakit. Itulah kekuatan Injil yang kita punya. Catat ayat pertamanya, Roma 1 ayat 16. Aku yakin, seyakin-yakinnya, kata Paulus, bahwa Injil itu kuasa, kekuatan, kedahsyatan pencipta alam semesta ini yang sanggup menyelamatkan semua orang. Nah, kata menyelamatkan di dalam bahasa Yunani pada ayat itu luar biasa. Kata pulih, restorasi. Itu kata menyelamatkan dalam Roma 1 ayat yang ke-16 itu. Saudara, sejarah dunia mencatat Eropa adalah negara pertama di dunia yang mengadopsi, yang menggunakan seluruh struktur Alkitab. Itu Eropa. Dan sejarah mencatat begitu ada negara mengadopsi, menggunakan firman Tuhan dalam pola hidupnya, maka berkat Tuhan ada di negara itu. Dan sejarah mencatat dari Eropa lah keluar semua keberhasilan yang sampai hari ini ada. Dan hebatnya begini kekuatan Injil. Sekalipun negara-negara Eropa sekarang hampir semuanya jadi ateis, tidak mau mengakui Tuhan lagi, tetapi konstitusi mereka, undang-undang dasar negara-negara Eropa itu tidak bergeser sedikit pun dari kekuatan Injil ini. Itu sebabnya Tuhan tetap ada di sana. Itu yang saya pelajari. Saudara, cukup lama saya tinggal di benua Eropa.